Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku Bintang Arash bab 4 yang terbit tahun 2014 itu kami pernah menjelaskan tentang tujuan HMI dalam sebuah perspektif yang sangat sederhana secara filosofis dan sufistik. Ciri-ciri sufisme itu adalah suka menggambarkan sesuatu yang rumit tentang alam ini lewat simbol-simbol, penyederhanaan sehingga mudah dipahami. Kira-kira begitu. Nah, ketika ada pertanyaan, tujuan HMI itu apa? Bisa dijelaskan dengan berbagai cara. Apakah secara redaksional terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi dan seterusnya itu, atau juga dengan cara-cara yang lain. Nah, di buku ini kami berusaha untuk menyederhanakan itu semua. Pertanyaannya, tujuan HMI itu apa? Tujuan HMI itu sederhana aja, yaitu HMI itu sendiri. Ingat, tujuan HMI adalah HMI, itu aja. Kalau kami gambarkan piramida segitiga itu, maka tujuan HMI adalah yang pertama di atas itu adalah di puncak piramida ada H, kemudian di bawahnya ada M, dan satu lagi ada I. Itulah tujuan HMI. Tujuan HMI adalah HMI. Pemahamannya apa? Tujuan HMI yang paling puncak atau di ultimate goals, end goalnya itu H itu sendiri. H itu tahu nggak apa? H itu adalah Who. Who artinya dia. Dia siapa? Dia Allah. Jadi puncak perjalanan kita itu adalah menuju kepada H itu, kepada Who, kepada Allah. Jadi tujuan HMI hakikatnya adalah H, Who, Allah. Jadi berusaha mengenal Allah, bahkan sampai atau rujuk atau bisa kembali ke dalam pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan HMI. Jadi siapapun kita, kader ataupun alumni HMI, harus menyadari hari ini bahwa tujuan kita semua adalah Allah. Kalau lupa tujuan ini, maka kita bisa baling, bisa tersesat, bisa terjebak dalam aneka tipuan-tipuan yang kita tidak sadar kita sudah terperangkap dalam itu semua, menjadi musyrik. Nah, teman-teman sekalian, tujuan tertinggi HMI adalah H atau Who. Bagaimana cara kita bisa mencapai H atau Who itu? Ada berbagai metode untuk bisa kita sampai kepada Allah. Paling sederhana itu kan metode kitabi atau informasi. Jadi dengan membaca buku, kitab, kita menjadi tahu bahwa ada Allah itu, ada Who itu. Tapi hanya sebatas informasi. Membaca Quran, banyak informasi tentang Allah, ya sekedar informasi, tidak ketemu dengan Allahnya, hanya sekedar ketemu dengan teksnya. Ada metode lain yang bersifat indrawi, observatif. Para saintis dengan melihat alam ini juga menyadari bahwa ada kekuatan yang maha besar, yang ya sebagai mereka menyebut sebagai Tuhan. Jadi juga ketemu Tuhannya, tapi dalam aspek-aspek indrawi, gejala-gejala atau menangkap fenomena-fenomena, ada ayat-ayat di alam tentang Tuhan. Metode ketiga itu ada metode burhani atau argumentasi, metode filosofis, metode logika. Inilah yang kemampuan dimiliki oleh para filsuf. Jadi mereka menemukan Tuhan lewat hukum-hukum rasional. Bisa dibuktikan bahwa Tuhan itu secara logis, secara rasional ada, tapi hanya sebatas pemikiran rasional saja, tidak ketemu juga dengan Tuhannya. Nah, ada satu metode yang paling tinggi, lebih canggih lagi yang dimiliki oleh para nabi, itu metode iluminatif atau irfani. Jadi ada metode perjalanan jiwa ruh dengan tahapan, dengan tarikah atau teknik-teknik tertentu itu bisa diperjalankan sehingga bisa terkoneksi, terhubung, terintegrasi, rujuk atau bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi atau orang soleh itu bisa berkomunikasi, connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu memang. Nah, inilah level yang canggihnya. Nah, sekarang terserah kita di HMI mau memilih metode yang mana. Walaupun di training HMI banyak metode dialektika, filosofis, mungkin perlu difikirkan langkah-langkah selanjutnya untuk melakukan perjalanan jiwa agar bisa terkoneksi dengan Dia yang Maha Tinggi, dengan H, dengan Hu itu. Kenapa demikian?
Karena setelah kita ketemu dengan Hu, mendapat pencerahan dari dia, nanti biasanya akan mendapatkan mandat dari dia untuk menjadi khalifahnya di muka bumi, menjadi pemimpin, menjadi wakilnya untuk mengelola, memakmurkan bumi. Nah, proses turun dari H menuju M itulah disebut dengan fungsi-fungsi kekhalifahan, menjalankan mandat Tuhan untuk mengelola bumi, untuk memimpin masyarakat di bumi, membawa syariatnya, nilai-nilai ruhiyahnya, wahyu darinya, ilham dari sisinya untuk dibawa ke muka bumi, untuk memakmurkan, membimbing, dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat. Itulah pemimpin sejati, itulah pemimpin yang sempurna, itulah pemimpin yang paripurna, yaitu pemimpin yang sudah mengenal dan bisa berinteraksi dengan Tuhannya. Bayangkan kita menjadi pemimpin tanpa pernah terkoneksi dengan Tuhan, tidak pernah ketemu Tuhan, tidak memahami Tuhan, pura-pura bertuhan, pasti akan terjadi kekacauan di muka bumi, penuh dengan nafsu. Pasti kita akan penuh dengan perilaku jahat, pemikiran busuk, sehingga terjadi perilaku-perilaku yang tagut, dalim, sangat kapitalistik. Nah, inilah yang terjadi, kenapa terjadi banyak kerusuhan, angka kemiskinan masih tinggi, korupsinya merajalela, padahal beragama, tapi pura-pura beragama, pura-pura bertuhan, tidak benar-benar sampai kepada Tuhan. Makanya penting sampai kepada Tuhan untuk membawa jubah kekhalifahan ke muka bumi, mengelola bumi secara sempurna. Tapi proses untuk sampai kepada Tuhan tentu tidak sesederhana yang kita ceritakan, karena harus dimulai dari proses menempa I. I itulah insan, ya, insan. Jadi bagaimana mengelola insan dari level basyariah menjadi insaniah sampai menjadi kamilah. Jadi mengelola manusia pada level-level fungsi-fungsi biologis kebinatangannya sampai berkembang fungsi-fungsi kejiwaan yang lebih tinggi, sampai jiwanya itu benar-benar terpancar cahaya ilahi, atau kita sebut sebagai bintang arash dalam buku itu. Jadi proses membawa manusia I dari tahap makhluk kasar menjadi makhluk sempurna, itulah disebut dengan proses syariat, tarikat, dan hakikat makrifat. Jadi bagaimana membawa pemberdayaan jiwa, penyucian jiwa, sampai pengisian jiwa, yang lama-kelamaan itu akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki intensitas cahaya yang tinggi dalam dirinya, menjadi manusia-manusia yang semakin dekat dengan Tuhannya. Itulah yang dilakukan oleh para filsuf dan juga para nabi, mengasah otaknya secara terus-menerus tentang Tuhan, tapi pada saat yang sama juga mengasah jiwanya untuk bisa menempuh jalan sampai kepada Tuhan lewat proses meditasi, suluk, zikir, dan sebagainya, seperti dilakukan para nabi di ruang-ruang sunyi, seperti Muhammad di Gua Hira, sehingga diperjalankan sampai ke sisinya. Itulah proses mengkonfirmasi keberadaan Tuhan. Itulah proses memakrifati Tuhan. Itulah disebut proses Isra Mi'raj, proses perjalanan menuju Tuhan. Nah, jadi mengasah I menjadi insan paripurna. Jadi itulah tujuan HMI. HMI, bagaimana kita mengenal Tuhan. Hu itu lalu membawa Tuhan ke dalam masyarakat, melakukan safar di tengah masyarakat. M, tapi untuk mencapai Tuhan, untuk bisa turun masyarakat, I, insan ini harus diperbarui, kejiwaan manusia, aspek-aspek internal, batiniah, spiritual manusia harus diupgrade terus-menerus sehingga bisa naik ke posisi yang tinggi ini. Itulah tujuan HMI. Tujuan HMI adalah HMI. H adalah Hu, M adalah masyarakat, I adalah insan. Hu itu adalah cita-cita Tuhan, M itu adalah masyarakat cita, dan I adalah insan cita. Ketiganya bisa dicapai secara simultan lewat proses tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.